السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين، ولمشايخنا ومعلمينا ولعلمائنا ولآبائنا وأمهاتنا المؤلف هذا الكتاب. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفعنا بعلومه في الدارين آمين. ثم قال اللهم هداية للصواب ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya, remaja-remaji, anak-anak kami sekalian, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah masih bisa berjumpa kembali, bertemu dalam rangka meniatkan untuk mendirikan, menegakkan, melaksanakan satu syiar dari syiar-syiar Islam, yaitu menghadiri majelis ta'allum. Ya, jadi kalau ditanya kita sebagai jamaah mau kemana? Mau menghadiri majelis ta'allum. Tapi kalau saya yang ditanya, Wali mau kemana? Mau ke majelis taklim, ya. Allama yu'allimu ta'liman, mengajar. Jadi kalau mustami'in, hadirin semua, hadirat, itu apa? Majelis ta'allum, ta'allama, belajar kan? Cuman begitulah sudah menjadi bahasa kita, kan gitu ya. Banyak yang turun-temurun tak betul, walau tak sampai dosa, ya. Bahkan ada yang menyebut tayamum itu tiamam, jauh sekali, ya. Mahram ke muhrim, jauh juga sebenarnya. Nah, cuma itulah tadi, ya. Tawakul, ya, tawakal. Seharusnya apa? Malaku Jibril, bukan malaikat Jibril. Sudah begitulah, gitu ya. Tapi jangan sampai memang itu kata-kata yang ada di dalam Al-Quran langsung nas, ya, itu keliru, gitu ya. Atau bahkan yang ngetop itu belum tentu benar ketika itu dinisbahkan ke hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? An-nazafatu minal iman. Kan kita dengar kan ustadz-ustadz bilang hadis Nabi, ya, cakap Rasul. Padahal yang betul itu at-tuhuru syatrul iman. Itu potongan dari beberapa ungkapan, di antaranya at-tuhuru syatrul iman. Itu yang benar, itu hadis Nabi, itu yang sahih. Kalau an-nazafatu minal iman, maknanya lurus, tapi jangan dinisbahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf, karena di sini mungkin juga banyak yang sudah bergelar tuan guru, mungkin ustadz, mu'allim, ya, mau ustadz kabir, ustadz sohir, mu'allim kabir, mu'allim sohir, atau masih ada yang baru ustadz kalau bahasa kami dulu. Sama guru saya almarhum Sa'azra'i Al-Bantani, beliau masih sangat muda, 41 tahun,
sudah berpulang ke rahmatullah. Ya kan, Din? Kita ini ngustad. Nah, orangnya banyak seluruh, ya, candanya banyak. Kita ini ngustad. Artinya apa? Baru belajar jadi ustad gitu ya. Nah, jadi ngustad. Apa? Terutama bulan puasa itu, kenapalah lebih banyak yang disampaikan itu dari kitab apa? Yang sangat ketop, gitu ya. Bukan tak ada yang benar di sana, bukan tak ada yang sahih. Cuman banyak di sana, hati-hati. Hadis-hadis yang mungkin ya semi palsu, mungkar, atau palsu maudhu, gitu ya. Apa? Durratun nasihin. Hati-hati ya. Wong ada yang standar dunia, apa? Riyadhus Shalihin. Itu standar dunia. Imam Nawawi. Kenapa enggak itu yang disampaikan? Hadis-hadis fadilah Ramadan misalnya. Fadilah Quran misalnya. Ini saling ya, sama memperingatkan ya, supaya agak berhati-hati ya, bukan kita tolak mentah-mentah ya. Nanti ada kisah-kisah juga kayak di Qasasul Anbiya. Nah, kita sering kisos kan, nanti kisos itu lain, kisah jamaknya qasas. Maka ada surah nama surah mana ada al-qisas ya, qasas, al-qasas jamak qissah. Nah, itu tadi termasuk ya kesalahan yang turun menurun, qisas. Ya, kalau yang hukum itu qisas gitu ya. Nah, jadi qasasul anbiya, entahlah ada jamak lain qisas ya. Mungkin itu sangka baik mungkin ya, husnuzon ya. Nah, ini saling mengingatkan. Bahkan ada bicara-bicara sampai di Ramadan itu jemaahnya pindah masjid. Kenapa? Imamnya nggak standar. Jadi kita sampaikan di mudzakarah ya, ustaz lah tadi saya sampaikan sama senioran kita yang memang dia qori bersanad, tolonglah Bang, nggak usah banyak program ya, lain ditambah, coba ustaz itu gengsi nggak disimakkan ya, gengsi nggak disimakkan, karena bahkan ada yang fatal, fatihahnya pun nggak standar gitu ya, walaupun berlebih kurang makhorijul huruf itu, tapi ada kalau sampai dia merubah makna kan kacau itu. Nah, ini tentu mesti mana yang lebih dahulu untuk diperbaiki daripada ditambah menu ya, ditambah pembahasan, tahu-tahu yang lebih pokok itu terabaikan. Nah, mudah-mudahan kiranya pertemuan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kajinya singkat dan kita memang ngambil yang singkat aja. Mungkin ada agak keterangannya agak banyak tentang ilmu nanti. Sebab nanti detik-detik penutupan ini mau motong kerbau ini ya, 50 hikmah ya, 50 pengajaran, yang ke-49 dan ke-50 itu panjang. Jadi ke-48 ya kan, singkat kan, mungkin termasuk yang tersingkat. Di antara pengajaran dari 1 sampai ke-48 sampai ke-50 nanti, pengajaran yang ke-48 inilah termasuk yang tersingkat. Nah, jadi kita mulai ya. Nah, ini orangnya serak atau mikrofon yang serak? Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-48. Itu tulisannya gitu ya. Berkata seorang hakim. Nah, jadi hakim ini apa? Nah, ada hakim, ada hakim. Apa bedanya? Nah, coba. Kalau yang di pengadilan memutuskan perkara ya, bainan nas, di antara sama manusia, itu hanya panjang.
Kalau ini hakim, ya, nanti hukama, ahli hikmah. Kaf yang panjang. Ah, ini hati-hati. Ya, saya pernah mengoreksi ada madahnya, mata pelajarannya hadis. Ditulis sama gurunya al-hadis. Loh, ini al-hadis ini baharu artinya. Jadi kalau mata pelajarannya Arba'in Nawawiyah, hadis itu hadis. Ayahnya yang dalnya yang panjang pakai iya. Ya, ini hati-hati ya. Jadi kejelian kecermatan itu ya juga nanti ketika mendeteksi itu falsafah itu juga sangat menentukan makna. Gitu ya. Saya sering begitu kalau ada guru-guru mau masuk melamar ngajar, saya kasih agak-agak jelimet sedikit. Masuk enggak itu? Ya di pikiran mereka apakah sin ya atau shin atau sod. Jadi saringannya tajam enggak? Jadi berkata seorang hakim radhiyallahu an, pada masa dahulu, padahal ia berjalan kepada segala negeri, karena mengajar ia akan segala manusia, akan 6 patah kata, 6 ungkapan. Yang lalu berapa ungkapan? Disaringkan dari sekian, 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 sampai sekian. Ingat nggak? Ada nggak? Siapa dulu? Abu Yazid Al-Bastami kan? Iya. Jadi 4 ya. Dari 4.000 sampai akhirnya 4 ungkapan. Ya, itu pengajaran keberapa itu? 47. Oh, berarti yang lalu. Ya. Nah, jadi ini 48. Ada 6 patah kata. Ini kan sama. Izinkan saya untuk menyampaikan 2 patah kata. Ya. Padahal cocoknya sepatah 2 patah kata. Gitu ya. Cocoknya apa? Beberapa patah kata. Kan gitu ya. Itu jujurnya. Cuman itu bahasa. Gitu ya. Kadang gini, ada yang nggak suka diapakan? Ustadz, kalau Ustadz punya waktu, silahkanlah kami mengundang Ustadz untuk datang. Tapi ada yang nggak suka. Kok terlalu basa-basi kali ngomong, kenapa rupanya? Ustadz minta waktunya untuk hadir atau kami mengundang. Tapi kan memang ada bahasa yang seperti itu. Malah itu dianggap yang lebih lunak, lebih sopan. Ustadz, mana tahu ada luang waktu. Kan ngambok pula Pak Isa digituin. Tak ada waktuku yang luang ya. Ada juga style Ustadz kayak gitu. Buang-buang waktu. Padahal dia mau bersopan santun. Nah, seperti ini kan. 6 patah kata katanya. Berarti 6 kata saja. Saya mau mengaji pada malam Senin. Selesai kan? Kan 6 patah kata gitu. 6 ungkapan. Ya, ini dia. Apa itu? Nah, pertama, barang siapa tiada berilmu, maka tiadalah mulia di dalam dunia dan dalam akhirat. Na'udzubillah. Nah, tengok. Ya, kalau kita runut lagi. Jadi ada perbedaan. Iman dulu atau ilmu dulu? Ya kan? Kenapa? Fa'lam annahu la ilaha apa dulu? Ilmu kan? Nah, itu dulu. Ilmu dulu. Ya, perlu nazar banding-banding. Artinya ketika ilmu duluan, dia lalu istilahnya ikrar dengan keimanan, itu mantap. Ya. Tapi memang ditakutkan nanti asik nazar belum beriman dia mati. Akan jawab kan? Maka apa? Taslim dulu, ya, terima dulu iman, gitu ya. Apa? Meyakini di dalam hati, itu kan iman itu ya. Baru apa? Nah, nazar dan lain sebagainya.
Nah, jadi walaupun ada beda pendapat, tapi ilmu itu apapun ketika kita tidak punya, maka rugi dunia dan akhirat. Jadi misalnya kita sudah tahu beberapa adab sajalah tentang makan saja. Berapa banyak bedanya orang yang mungkin statusnya dia hanya Islam tapi nggak pernah dengar dia, atau udah dengar tapi tak amalkan, mau makan bagaimana, pas makan bagaimana, rugi dia. Ya, ketika dia tidak baca basmalah, sama setan lah dia makan. Iya kan? Nah, ketika dia mungkin makan pakai tangan kiri, yang sebelah kiri itu juga setan. Sudah rugi berapa? Lalu apa lagi? Mungkin ada makannya, ya, tentang suapannya, tentang mengambil nasinya, itu semua ada caranya, ada ilmunya. Jadi ketika itu tidak kita lakukan, rugi. Yang nanti nilainya akan nampak di akhirat, bukan di dunia. Mohon maaf, kafir-kafir itu kalau makan semua kidal kan? Kidal masuk sini, istilah kidal ada? Kiri. Ya entahlah ceboknya orang itu tangan apa. Ya tak nampak, kita tahu dah lah kita kan gitu ya. Yang pasti makan minum apa kidal orang itu, kiri. Maka kan kita baris pun salah dulu. Kiri, kanan, kiri. Akhirnya bayar dia, kiri, miskin terus lah. Ya kan ya? Ya. Saya termasuk paling anti itu bunyi sama OO. Walau selawatan. Ya, itu guru-guru saya tekan. Jangan pakai itu. Allahumma sholli. Nanti pengaruhnya ke Qur'annya, nggak percaya. Ya. Ala sayyidina Muhammadin tabil qulub. Jadi lama si tamin syai'im ba'du. Ya kan? Alhamdulillah lagi. Nah, itu banyak yang seperti itu. Walau hatta ustadz sekalipun. Kenapa? Kebiasaan dan tidak ada yang menyaring itu. Nah, jemaahnya fanatik pula, pakai buta pula, udahlah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi selawatan pun tak saya beri kesempatan untuk sembrono. Tengok, masih ingat kita penutupan Arba'in. Ya, apa kata Habib? Yang mengijazahkan salawat busra. Jaga adab. Jangan wajami'i. Tapi wajami'ah. Tengok, baris nggak berdosa nggak dibaca wajami'i. Bukan ayat Quran. Tapi kenapa beliau pesankan jaga adab? Karena itu yang didapat. Masalah irob ajanya itu. Ya. Kalau niatnya lurus, dapatnya. Dan itu bukan Quran. Tapi saya pegang itu betul-betul. Kita pegang itu betul-betul. Jangan wajami'i, tapi wajami'ah. Karena itu irobnya yang betul. Jaga adab kata beliau. Ya. Apalagi yang lain-lain kalau baca Qurannya sembrono gimana? Alhamdulillah. Alamin. Ya. Ingat kalau di apa-apa itu, saya pikir amin. Apa namanya? Ya. Kan kita kirim kan, rupanya tulisannya amen. Ya amen tuh, itu ada kakinya. Dia kalau misalnya pun bahasa Indonesia, misalnya A M I N, bukan E, yang E itu siapa bunyinya? Sebelah. Amen. Yo, sadar nggak? Jadi aminnya jangan diambil dari yang apa itu namanya? Aplikasi. Terserah mau kamu sudah apa pokoknya. Ya, yang udah jadilah di situ. Iya, amin. Maka saya nggak mau pakai itu di Facebook kan. Tengok, iya, rupanya ada kakinya. Kakinya kecil. Sehingga pas di-share baru nampak dia berkaki rupanya. 1, 2, 3. Bukan I. Berarti punya orang amin orang itu ya. Ini amin orang. Ya amin ya. Nah, masuk. Iyalah. Kalau tanya siapa pilihan Allah, habis walad dolin bilang payah.
Udah, lanjut. Panjang Kang Waisa. Ya, jadi tak berilmu, rugi dunia, rugi akhirat. Naudzubillah. Kedua, barang siapa tiada sabar daripada berbuat ibadah, ia atas payah dan atas susah. Jadi dengan payah ini, enak awak undangan, agak guyang-guyang dengarkan keyboard tuh ya kan? Ini jauh tak dari mana-mana kemari. Kalau tak disabarkan bubar nih, betul? Jadi mesti bersabar atas kepayahan dan susahnya ibadah, apapun bentuknya. Apapun bentuknya. Jadi bertingkat-tingkat, ya. Lebih lagi, dan menjauhi maksiat. Dulu sudah ada itu ungkapan tuh. Apa kalau dipilih-pilih melaksanakan ibadah, itu sabar dalam melaksanakan ibadah lebih mudah, lebih gampang daripada sabar untuk menahan diri dari berbuat maksiat, terutama mata sama mulut. Kan gitu ya. Nah, kalau sudah tertengok, maulah mulut lu bercakap. Nahan-nahan itu lebih payah itu daripada sholat duha. Betul? Wong sering kita melakukannya gitu ya. Ngelanggar itu ya. Jadi, dan menjauhi maksiat, mesti sabar. Sangat sabar. Ya. Dan atas kedatangan bala. Ini malah yang ketiga. Ya. Jadi yang tengah itu yang paling susah. Sabar menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Menahan diri, menyabarkan diri untuk tidak berdosa. Itu yang paling sulit. Dibanding berbuat taat, dibanding lagi yang paling rendah itu ketika kita menghadapi musibah. Kalau musibah seringnya, pening itu musibah. Ya, sakit perut musibah. Kehilangan dompet musibah. Apa? Itu paling ringan. Dibanding melaksanakan taat, dibanding lagi menghindarkan maksiat. Nah itu. Maka tiadalah baginya pada akhirat. Nah, jadi kalau nggak ada sabar di dalam ketaatan, tidak menyabarkan diri, menahan-nahan diri, tidak menahan diri untuk ya berbuat dosa, lalu tidak sabar dalam menghadapi bala, nanti nggak adalah dia dapat di akhirat. Apa faedahnya, pahalanya, balasannya? Jadi istilah guru kami dulu, cocok cabut. Iya kalau lama cocokannya. Ya, kalau lama cabutnya, sudahlah tumbuhlah akar pohon kacang tadi tuh. Baru setengah bulan. Dicabutnya 1 bulan. Jangankan 1 bulan, 1 minggu aja pohon kacang tadi udah mati kering. Itu baru 1 minggu. Padahal dia berakar baru setengah bulan. Sama. Kita beramal apapun bentuknya, kalau lebih lama cabutnya, insya Allah game over. Gitu ya, tamatlah itu. Pensiun dini kita. Naudzubillah. Mohon maaf. Kadang yang ngaji sudah belasan puluhan tahun saja bisa kumat. Apalagi baru beberapa. Jadi artinya banyak-banyak istighfar saja sama Allah. Banyak-banyak berharap supaya nikmat yang ada ini jangan dulu ditambah. Dalam arti bukan nggak mau banyak ya, namanya nikmat bagus. Minta dulu bertahan ya Allah. Ada kira-kira beberapa tahun bertahan baru nambah. Kadang seperti itu strategi taat, strategi mengaji. Mohon maaf ya, sudah banyak pengalaman. Dia bertobat, ngaji di mana-mana. Orang pada memuji, saya malah khawatir. Kenapa? Sudah banyak kejadian. Sekali kumat, padam habis. Dan itu sudah berkali-kali kejadian pada orang yang berbeda-beda.
Nah, kadang beramal itu pun jangan pakai nafsu. Sabar dulu. Susun dulu. Sudahnya ini kita merasa istiqomah. Sudah. Minta sama Allah, ya Allah tambah. Dan tambah istiqomahku ya Allah. Kadang perlu seperti itu. Bapak Ibu, anak-anak muda, ya, saya pernah berpikir mau nambah ngaji, saya yang ngaji. Cuman waktunya udah malam. Saya mikir, udah setengah 10 ke atas. Saya takut. Apa? Sampai di tempat, saya hanya numpang. Nah, itu. Saya mikir. Jadi saya tunda. Sampai sekarang, iya. Nanti jadi contoh. Itu mualim tuh ngaji aja, tidur aja. Iya kalau ada yang bela kita. Memang tidur, tapi hatinya nggak tidur tuh. Iya kalau ada yang bela kayak gitu. Iya kan? Kau tanya lah, paham tuh mualim tuh. Ya, tak ada lah itu. Nah, modal kita ini, mata awak melek pun tebila. Ya, ada bahasa tebila sini. Atau belia. Ada tembung tebila. Tebila. Hati awak pun tak kemana-mana ya kan? Apalagi? Tapi cing teman Jamal. Wis ngaku aja lah ngaku. Ya, udah tuh ngaji. Namanya kita yang ngaji ya kita kenakanlah diri kita ya kan? Seorang-orang kita sajalah. Oh yang ngaji buat kita kok. Dah 2. Ini ngaji happy saja ya. Stres saja. Oh ngaji tasawuf stres saja. Kata Gus Bagi tuh, jangan ingat neraka aja. Coba ingat rahmatnya Allah, rahmat Allah apa? Ini ingat neraka aja. Ya susah. Kan gitu ya. Nah, coba ingat kasih sayang Allah, Rahman Rahimnya Allah kan gitu ya. Nah itu, kadang manajemen tasawuf kita pun ya, kan suruh khauf dan roja. Seimbang kata Imam Ghazali, ibarat 2 sayap burung. Ya kalau satunya patah kan nggak bisa terbang kan? Sengkleh gitu ya. Atau ada kayak imamnya gini aja kayak tadi. Imamnya gini. Coba ada sujud, tengkleh ya. Nah, jadi kalau burung itu terbang bisa mungkin, cuma tak bisa lama kan gitu ya. Nah itu. Jadi masa neraka aja. Ya, jangan ingat maksiat terus dalam arti kata itu buat putus asa, jangan. Ya, ingat kita bisa ngaji itu rahmat Allah, kita bisa berjamaah rahmat Allah, itu diingat kenapa? Kan gitu ya. Jadi semangat. Setan pun kurang ajarnya nih kan gitu ya. Aku udah ngarah-ngarahkan dia, kan gitu ya. Asik takut saja, dia malah senyum-senyum gitu. Iyalah, kita jadi hamba Allah tuh udah seneng kita. Ketiga, barang siapa ada ia bebal dan kurang akal, maka tiadalah ia manfaat dengan ilmunya. Ya Allah alam, ini bebal memang bawaan atau memang tak mau mengaktifkan potensi diri. Ya kadang ada orang begitu, berbakatnya ini, tapi apa? Malas. Jadi bebal akhirnya. Tidak diaktifkannya kata kuncinya, kata sandinya. Jadi saya sering tanamkan ke anak-anak takhusus lanjutan ibtidah. Ya mau saya bilang sanawiyah kok ketinggian. Udah takhusus saja. Ya, dauzorob. Jadi saya bilang ilmu itu didapat bukan hanya karena pintar. Ya, bukan karena mampu, tapi lebih karena mau. Ini mampu pintar dia malas. Yang ini agak-agak rada-rada gitu ya. Rajin dia. Perhatikannya diulang lagi. Kata orang dulu dapat alif hilang ba, dapat ba hilang alif. Tapi terus masa tak terbayangkan alif toga kan gitu ya. Dan seterusnya. Lama-lama kan itunya. Jadi ketika kita asah ya senjata, parang, pisau yang berkarat pun ketika dia terus digunakan, maka dia lama-lama akan nampak kilatnya. Begitu juga dengan otak dan hati kita. Jangan menyerah. Ya, paham itu kerja Allah. Ya, ngaji itu tugas kita.
Nah, cuman gitu, paham tak paham pokoknya ngaji. Jangan juga. Ya, jangan juga seperti itu. Keliru juga. Pokoknya ngaji. Serius nggak serius, ngantuk nggak ngantuk. Iya, dibanding nengok TV sama nengok HP. Betul. Tapi banyak yang salah. Apa? Karena pokoknya ngaji, dia paham nggak paham, betul nggak betul amalnya. Nah, ini nggak jadi perhatian. Coba naik. Pokoknya paham. Nah, itu. Naik kan? Karena ngajinya udah lama. Kan gitu ya. Jadi mesti ada planning untuk meningkatkan kemampuan berpikir. Nah, jadi ini tadi. Kalau dia bebal, gitu ya, maka apa? Nah, tak bermanfaat dengan ilmunya. Ditakutkan salah. Mengajar. Gitu ya. Nah, salah menyampaikan. Bahkan dia salah mengamalkan. Kayak tadi lah. Iya kan? Cerita tadi di sana. Orang haid. Ya, karena dia kurang-kurang tadi. Nah, kata ustaznya tak boleh masuk masjid. Pendengaran dia kurang. Boleh kata ustaz tuh. Masuk masjid kan gawat kan? Nah itu. Iya. Bukan khilaf. Silap rupanya itu. Bukan khilaf tuh. Silap. Kalau khilaf tuh perbedaan pendapat. Ini silap. Nah, berapa? 3, 4. Barang siapa tiada takut akan Allah Ta'ala, yakni tiada mengerjakan segala suruh Allah dan tiada menjauhi akan segala tegahnya, maka tiadalah baginya mulia pada Allah Ta'ala. Berarti orang ini tidak takwa. Na'udzubillah. Nah, mungkin kita nggak total seperti itu, tapi nyerempet-nyerempet juga. Siapa yang berani ngaku sudah bertakwa? Ya. Nah, takwa itu mesti. Ngaku sudah jangan. Ya. Apalagi ngaku paling ya, kalau kita ini kan ya itulah tadi. Ya, masih banyak lah telanggar-langgar kita ya. Cerita khusyuk. Nggak usah khusyuk dulu lah. Masih kasak khusyuk. Makanya assalamualaikum istighfar. Habis baru melaksanakan taat. Iya. Ya Bu ya. Nah, kenapa? Musim hujan. Terpikirlah itu. Wah, panas kan gitu ya. Begitu takbir sholat asar, Allahu Akbar, kedebam, kedebung. Mak. Ya. Ribut pula budak-budak tuh. Mak. Mau hujan. Kacau lah udah. Gelisah hati kan? Itu di bidang perjemuran. Belum lagi yang lain gitu ya. Apa-apa aja pun begitu juga lah dengan bidangnya masing-masing. Ya, dengan pengalaman masing-masing. Ya, masing-masing lah. Mungkin yang tukang ya, dia musim panas laris ketika hujan. Masuk itu. Ya. Begitu panasnya, begitu mau keluar redup. Sholat duhanya pun nggak semangat, Mak. Iya kan? Itu baru sholat duha, belum sholat zuhurnya. Nah, padahal sudah ada ketentuan masing-masing. Kadang ulang alik, ya, apa kitab tauhid itu kena mendung saja error. Iya kan? Ngaji kudrat dan iradat Allah. Fa'alul lima yurid. Kena mendung. Sebentar kau jawab, error. Aduh, ya kan? Alah. Ya, pengalaman masing-masing. Yang nak ceramah pun golok kali sampai. Nah, itu dia. Artinya semua kena, iya kan? Pilot saja pun kalau hujan badai pun resah kan? Gelisah kan? Nah, itu apalagi awak. Nah, jadi kalau tidak takwa maka tidak mulia pada sisi Allah. Mungkin di sisi manusia karena dia ketua organisasi, ketua partai, ya, punya pabrik, punya apa segala macam, mulia dia. Kalau kepala preman sekalipun, ya kan? Malah ada dulu haji bangga lah, dihajikan oleh kepala preman.
Tapak tanahnya dibelikan oleh kepala preman. Bangga. Ustadz pula itu. Na'udzubillah. Jadi di sisi manusia bisa saja dia dimuliakan. Diangkat-angkat. Tapi di sisi Allah, na'udzubillah keadaannya. 4. 5. Barang siapa tiada ia murah, pemurah, ya, maka tiadalah baginya senang di dalam akhirat. Di dunia aja pun udah kena kutu orang, ya kan? Orang pelit tuh kan dikutu orang kan? Apa? Kau berkawan sama dia? Tengoklah, coba kau tes. Ya gitu ya. Nah, cobalah kau tes. Ah, tengok kalau dia mau keluar. Apapun tak keluar, tengok. Iya betul. Nah, jadi kalau pemurah itu nggak senang dalam akhirat. Di dalam dunia mungkin untuk pribadinya dia senang. Kenapa? Terbukti. Apa? Dia menumpuk-numpuk harta banyak. Ya kan? Bisa ini, bisa itu. Senang secara pribadi. Tapi di akhirat pasti merugi. Na'udzubillah. Nah, jadi kenapa lah orang tak mau jadi pemurah? Ya, mungkin kaji udah sampai, sadar yang belum sampai. Kesadaran, ya, apa? Dia lahir bak modal rupanya. Kita mati bak modal apa rupanya? Ya sudah, coba sadar itu saja. Ya, orang tak punya tangan bisa dia dapat rezeki. Tak punya kaki bisa dia berkarya. Tak punya mata pun bisa. Itu yang matanya, maaf cakap, tak ada kelopak sedikit pun. Yang itu, ibu, nah, katakan padaku. Kan ada kan? Tentang dan seterusnya lah. Nyanyi pula aku nanti sini. Nah, matanya tak ada kelopaknya sama sekali. Bisa berkarya kan? Coba leher ke atas ada. Siapa yang bisa berkarya? Seandainya lah ada orang tak berleher, tak berkepala, jalan, majab. Ya kan? Nah, artinya apa? Memang inilah perantara nyawa. Ya, secara lahiriah, orang dipenggal, putus, selesai. Bisa apa lagi kalau tak punya nyawa? Jadi gimana? Mau pelit kita? Ya. Modal utama kita bisa apa-apa karena punya. Nah, itu aja. Siapa yang bisa menguasai nyawa? Ada stok nyawa rupanya. Nah, kecuali apa? Pimpinan Hamas tuh katanya punya julukannya ya. Punya 9 atau 7 nyawa. 9 nyawa. Nah, itu pun ada yang mengolok-olok. Kalau jihad pakai sunnah. Jangan pakai, ya, jangan pakai tutup, buka katanya. Karena Nabi perang dulu pun terbuka. Masya Allah. Sudahlah nggak bantu. Ya kan? Ngenyak-ngenyak pula. Siapa? Orang Islam juga. Ya Allah, na'udzubillah. Nah, tak tahu dia. Makanya kenapa ditutup muka itu? Baca dulu sebab akibatnya atau sebab-sebabnya. Ya, untuk lebih. Apa? Tadilah tidak gila masyhur. Jadi kalau bahasa Ibnu Athaillah khumul. Ya. Idfin wujudaka fi ardil khumul. Pendam wujudmu di tanah ketidakmasyhuran. Itu payah. Lalu udah masuk kayak gini. Ya kan? Nah, jadi kawan pernah bercerita. Kebetulan dia sekarang udah S3, doktor di Bogor tinggal. Dia pernah ngaji dengan seorang kiai di Cibinong itu masalah. Kiai itu bilang, saya angkatlah 4 jempol atau semua jari saya untuk tidak, jangankan masuk media seperti ini, dipoto saja pun dia angkat tangan, jarinya semua angkat. Tolong ya. Itu ya. Jadi kita juga belum kelasnya ya tuan-tuan guru yang ketika
jangan dipotret, jangan difoto. Ada yang nekat terbakar itu. Kalau dulu kodak ya. Kodaknya terbakar. Ya, tustelnya terbakar. Kita nggak seperti itu. Ada seperti Mbah Nur itu. Apa? Ada yang mau nekat moto dari belakangnya udah gelap aja. Itu ada. Ya, jadi ada orang-orang yang kelasnya seperti itu. Memang apa? Betul-betul dia tidak mau syuhroh, tidak mau ngetop. Dia hanya asyik dengan Sang Maha Pencipta. Nah, kalau kita ini tinggal jaga-jaga hatilah. Kadang kita tak mau orang yang mau. Nah, tahu-tahu ya Ustadz Isa. Oh, mana ini? Ngetop ini. Ya, masuk YouTube ya. Mana ini? Iya ya. Oh, ini manggut-manggut, ngangguk-ngangguk. Paten atau? Paten juga ayah muni dalam hati. Ini. Jadi hati-hati ya. Jadi tidak pemurah berarti pelit gitu ya. Maka tiadalah baginya senang di dalam akhirat. Naudzubillah. Kadang senyum aja pun pelit, apalagi duit. Naudzubillah. Tapi jangan murah kali senyum, duit tak pernah juga. Jangan, ya. Tapi kan atabasum sedekah. Iya, al kantongnya ini cemana juga kan gitu ya. Nah, apa kok tak lewat senyum? Ya kan? Jangan ya. Atau berapa lah. Ingat, makin lebar ya tempat keluarnya, makin banyak masuknya. Kan gitu ya. Jadi kalau selang segini, selang tukang apa? Ya tukang itu ya kan, timbang air ya. Seginilah pula. Ya airnya segitu dituang 10 meter panjangnya. Ya, cuma seliter misalnya. Coba selangnya segini. Penuh airnya, tuang. Mungkin 1 ember. Nah, itu saja. Sedekah itu kayak gitu. Ya, ingat, amsik yumfak alaik. Itu Nabi bilang, kau memberi, kau akan diberi. Siapa yang berhitung-hitung, Allah pun akan berhitung-hitung. Merah, biru, hijau, agak-agak apa? Merah, ungu, kuning. Di bawah kuning ada enggak? Ada agak-agak putih nih. Di bawah putih ada enggak? Agak-agak kuning juga. 1.000. Balik lagi. Akhirnya apa? Yang nolnya 3 itulah. Pangkalnya 1 pula itu. Jadi kalau nolnya 3 pangkalnya 5, alhamdulillah. Apalagi nolnya 4 pangkalnya 5. Lebih alhamdulillah. Apalagi nolnya 5 pangkalnya. Karena paling banyak pangkalnya 1. Iya. Belum ada 0,10 kita kan? Belum ada. Nggak tahu Pak Isa nanti. Ya, gol calonnya ada yang angkanya 10. Di belakang angka 1. Keenam, barang siapa tiada ia menerima akan pengajaran orang, maka tiadalah baginya hujjah kehadirat Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Jadi kan ada orang yang tongkar-tongkar tuh. Ayah dia menerima pengajaran orang lain. Menyanggah saja, membantah saja. Na'udzubillah. Jadi walaupun terasa, bersyukurlah. Berarti apa? Hati kita masih hidup. Sakit, ya, kena kita. Itu tandanya masih hidup. Mak keras sekali, cakap Ustaz tuh. Mak nyelekit kali, ya, tak mengenakan. Itu tanda hidup. Seharusnya bersyukur. Ya, seperti itu. Itu tanda masih hidup, masih respon. Jadi kalau misalnya kulit kita ini, ya, jaringan-jaringan uratnya masih berfungsi, dicubit sakit, ditusuk nyamuk sakit. Coba yang nggak berfungsi, udah mati itu kulit, sakit? Enggak. Nyamuk pun enggak. Mungkin pas jarum nyamuk itu masuk ke dalam, pahit gitu ya. Kan gitu ya. Atau nggak ada yang disedot, nyamuk pun tak mau. Kenapa? Sudah sakit. Maka jangan, apa katanya,
Jangan sampai tiada menerima akan pengajaran orang, maka tiadalah baginya hujah tahdir Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Dan sebaiknya bagi segala yang akil itu, orang yang berakal menggunakan pikirannya, membahagikan pada tiap-tiap harinya 4 bahagi. Nah, ini pertanyaannya, semua kita berakal kan? Nah, tengok 4 ini. Apa yang disuruh bagi nih? Kita tengok ya. Satu, pertama, berbuat ibadah akan Tuhannya. Satu, pasti. Jadi kalau pengertian hamba itu apa? Dari abdun, ya, abada ya budu atau abida. Jadi menyembah, mengabdi. Kita hamba tapi nggak pernah ngabdi, nggak cocok. Ganti aja, entah apalah namanya. Ya. Nah, maka hamba itu dia akan taat kepada kemana hatinya cenderung. Maka kata Nabi, ta'isa abdud dinar. Ada abdul butun. Celakalah hamba uang. Karena pikirannya ke sana, hatinya ke sana, terbentuk dengan seperti itu. Na'udzubillah. Maka ketika kita sadar kita hamba Allah, kita pun akan dekat ke sana. Pikiran kita, hati kita tundukkan di sana. Nah, itu dia. Coba pengertian hamba itu sedikit aja. Hamba, kawulo. Ya. Apa? Yang ngawulo, nurut, taat. Ya, sadar, faham. Namanya hamba mesti beribadah. Itu aja, pahami. Sederhana saja, nggak usah tinggi-tinggi tarifnya. Ya, pengertiannya. Jadi kita mesti bagikan satu, ada waktu kita, kesempatan kita untuk berbuat ibadah kepada Allah, kepada Tuhannya. Nah, ibadah jangan dibatasi kepada yang mahdoh saja. Bapak-bapak ke sawah, bekerja itu juga ibadah. Maka ketika ada yang keliru, ibadah itu hanya berdakwah misalnya, karena dia udah berdakwah kemana-mana, ibadah itu hanya baca Quran, ya alhamdulillah dia hobinya baca Quran, ibadah itu hanya tasbih, zikir, istighfar, jangan dibatasi hanya seperti itu. Pada suatu hari, Nabi dan sahabat tuh ngaji lah bahasa kita ya. Terus sahabat ada nengok, itu nggak ngaji, itu nggak ngaji. Ya, nggak ikut taklim sama Rasulullah. Apa kata Nabi? Dia juga menunaikan tugasnya. Apa? Dia mau ke hutan, nyari kayu dijual untuk menghidupi. Itu juga ibadah. Malah itu disebut kata Nabi jihad. Ini pun kita jihad melawan kebodohan. Kita juga jihad melawan kemalasan kita. Maka kita hadir kemari. Dan ini juga ibadah. Malah termasuk ibadah yang terbesar itu apa? Nuntut ilmu. Karena tidak ada sah nanti ibadah kita tanpa ilmu. 1. 2. Mengira-ngira ia akan perbuatan dirinya. Muhasabah. Hasibu ambusakum qabla an tuhasabu. Apa itu? Itu perkataan Nabi atau siapa? Seingat saya, ya, terbaca saya itu perkataan Sayyidina Umar. Ya, Sayyidina Umar. Hasibu ambusakum. Kalian hisap-hisaplah. Kalian hitung-hitunglah diri kalian qabla an tuhasabu, sebelum kalian dihisab. Sebelum kita nanti diperkirakan oleh Allah. Maka artinya apa? Tengok taatnya. Sudah banyakkah? Jangan pernah merasa sudah banyak. Tengok maksiat. Merasalah terus masih banyak. Jadi dibalik. Kalau taat jangan pernah merasa sudah banyak. Tapi untuk maksiat itu dosa merasalah selalu banyak.
Ketika mau nambah, masih banyak kok. Yang lalu aja dosa mata belum kurang, ini kok mau jelalatan lagi. Ya kan? Masih banyak stok dosa. Yang lalu mungkin ceritain ini, ngomongin ini belum ditobatin. Dan sekarang kok mau nyaham lagi. Enggak jadi. Ya kan? Nah, muhasabah itu penting. Ya. Sebab apa? Ketika kita nggak muhasabah, yang ngaji-ngaji juga enjoy, bikin dosa. Ya malah mungkin merasa terbacking, ngaji malam Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, sampai Senin lagi penuh. Banyak, ya kan pahalanya kan? Tapi nggak sadar mata udah kemana, mulut udah kemana. Kenapa? Itu tadi, nggak muhasabah. Nggak ngira-ngira, nggak menghisab-hisab. Bukan menghisap-hisap pakai P ya, itu ahli hisab tuh. Ini menghisab, hisab. Ya, jangan pakai P. Nah itu. Muhasabah. Mengira-ngira perbuatan kita, diri kita. Ketiga, mengunjungi. Ya, saya mengunjung segala ulama yang mengajari dia ilmu pada agamanya dan yang memberi nasihat akan dia. Nah inilah ya, walaupun yang di depan kalian ini bukan ulama tapi pengikut ulama, kita gitu aja. Kan nggak ada nabi sini kan? Insya Allah kita pengikut nabi. Nggak ada ulama di sini kan? Enggak. Jadi insya Allah kita pengikut. Udah gitu aja lah. Ya. Nanti malah di ulama-ulama kan nggak tahan dia, wah, payah itu. Obatnya nggak ada di apotek, nggak ada. Ya, apa Bu, ini apa Pak, cari obat penurun sombong, ya, penurun sok, penurun gengsi, ada nggak? Oh salah alamat. Nyarinya bukan di sini, di sana, di masjid, di musola, gitu ya. Jadi nggak ada itu. Obat lahiriannya nggak ada. Ya, jadi makanya sering-sering kita berkunjung kepada ulama apa? Ngaji. Bukan diajak bercerita. Ya, nah satu sisi saya setuju dengan prinsip Gus Bah. Gus Bah itu nggak mau ditamuin kalau cuman ya cerita-cerita lagi tuh. Tapi kalau ngaji silakan ikut dimanapun. Betul juga. Dan apa? Kadang mohon maaf ya, ulama, ustadz lah kita bilang ya. Ya dia dengan mutolaahnya, dia dengan macam-macam berpikir ya tentang masalah umat ini. Nah, lalu dia bersiap-siap untuk tugas. Maka kita perhatikan dulu, carilah info mana waktu yang memang luang. Tapi juga kita punya adab lah. Ya, apa kalau sudah kita bertamu orangnya sudah banyak diam, kita jangan nyerocos saja. Ya kita tahu di diri. Apalagi tadi, ya. Jadi kalau memang kita mau datang ke tempat ulama, datangilah majelisnya. Ya. Jadi kalau mungkin bukan nggak boleh datang ke rumahnya, bukan. Ini jadi bahan pertimbangan kita maksudnya ya. Supaya apa? Kita betul-betul kalau memang itu nggak lowong atau mepet, jangan. Cari dulu berita, kabar, mana yang memang lowong, luang, dan kita pun tidak terlalu banyak di sana ya bercakap yang kira-kira tidak dalam kapasitas ulama tersebut. Nah itu ya. Jadi datangi ulama yang mengajari dia ilmu pada agamanya dan yang memberi nasihat akan dia. Keempat, bersuka dengan segala barang yang dihalalkan Allah serta baik niat. Ya, kalau halal suka, tapi hati-hati. Ya, ada sabar yang keempat kata Imam Ghazali.
Dan itu lebih payah dari semua tadi yang 3. Apa? Sabar dalam menghadapi yang mubah. Mubah itu halal enggak? Nah, sabar. Kenapa? Ya mungkin mubah. Kita bercerita statusnya enggak dosa, enggak pahala, kan sia-sia. Enggak ada nilai. Nah ini, hati-hati. Ya. Jadi sabar dalam menghadapi yang mubah. Dalam kajian misalnya, oh ini makan enak kali nih. Ah belum bunyi, kok makan lagi, iya kan? Ah belum bunyi lagi kok makan. Ah itu kan mubah, masih mubah. Akhirnya apa? Nanti takutnya kenyang di atas kenyang. Naudzubillah, hati-hati ya. Jadi suka kepada barang yang halal serta baik niat, ya niatnya baik gitu ya. Tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah kan betul ini dia diingatkan. Jangan berlebih-lebihan pada yang menolong pada ibadah. Ini maksudnya gini, ya kalaupun mau diluruskan, jangan berlebih-lebihan. Ketika itu bisa menolong kepada ibadah silahkan. Tapi ketika itu jadi pengganjal, memang belum sampai muntah, cuman udah payah bangkit. Apa nunggu muntah kan enggak ya? Jangan. Nah, jadi payah bangkit itu menunjukkan apa? Sudah ada yang berlebih lah di situ tentang yang mubah, tentang yang halal tadi. Kalau sudah perut berat, mata insya Allah juga kemana mau tahajud? Itu ya akan datang pengajaran yang ke-49 insya Allah.